Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Inabah. Saya sudah lama Pak enggak ke sini. Terakhir tahun berapa Pak? Oh sudah lama, udah 5 tahun mungkin ya. Alhamdulillah semakin ramai. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingganya Allah masih memberikan kita petunjuk, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk banyak-banyak beramal soleh Pak. Mengapa kita harus banyak beramal soleh? Karena hanya itulah tabungan kita yang kita miliki dan akan kita petik dari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ketika orang yang sudah meninggal, dalam sebuah hadis Rasulullah, orang yang sudah meninggal itu ingin kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya apa? Ketika Allah menghidupkanku kembali, maka saya akan berinfak sebanyak mungkin, saya akan beribadah sebanyak mungkin. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan kepada kita, jika ada bonusnya, kalau kata orang, lebih daripada 63 tahun, kita bersyukur kepada Allah, marilah kita banyak-banyak beramal soleh. Saya merasa termotivasi untuk banyak beramal soleh Pak. Saya sering buka-buka video di daerah Klaten kalau tidak salah, atau tidak di daerah Pantura ya, saya lupa. Ada seorang ibu-ibu sudah tua, dia bekerja sebagai pencari rumput untuk kambing. Ketika ditanya, dan ternyata dia ini setiap tahunnya berkurban kambing. Ketika ditanya, apa motivasi Anda, Ibu, untuk apa? Untuk berkurban. Padahal sebenarnya jika kita hitung kita pandang secara material, secara kasat mata, dia tidak mungkin mampu untuk berkurban. Tetapi Allah berikan kekuatan untuknya sehingga dia mampu berkurban. Jawaban dari pertanyaan itu adalah supaya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabutku melalui malaikatnya dalam kondisi yang baik. Gitu Pak ya. Maka karena itu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita gunakan dengan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, mudah-mudahan menjadi tabungan amal soleh kita ketika di akhirat kelak nanti. Kemudian yang kedua kalinya salat dan salam adalah kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya sampai datangnya hari kiamat nanti. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan
kita akan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di mana kemudian para ulama menjelaskan bahwa ayat 1 yang sampai ayat yang ke-11 merupakan ciri-ciri penghuni Jannatul Firdaus. Jadi Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah, ketika kita ingin masuk Jannatul Firdaus, monggo kita kaji bersama-sama, kita bahas bersama-sama siapakah penghuni Jannatul Firdaus. Gitu Pak ya. Nah, lalu bagaimana dengan Jannatul Firdaus? Jannatul Firdaus itu Pak, itu adalah surga level yang paling tinggi. Kalau Bapak naik bus dari Lampung menuju Jakarta, Lampung Bogor, itu kalau naik Damri ada 3 tingkatan, 4 bahkan. AC ekonomi, AC patas, eksekutif, yang paling tinggi naiknya mobil Royal. Ini Pak ya. Tentunya kalau naik mobil kelas yang paling tinggi, dia fasilitasnya banyak, ada wifi-nya, kursinya set 21, AC-nya dingin, ada wifi-nya, sopirnya enak, fasilitasnya enak, rotinya enak, sebagainya. Semakin turun maka fasilitasnya akan semakin berkurang. Nah, Jannatul Firdaus ini adalah jannah yang paling tinggi. Di mana dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qur'an Al-Azim, beliau menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ditanya, ya Rasulullah, ya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah? Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bayangkan Pak, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai surat An-Nas ayat yang nggak tahu Pak, saya lupa. Ayat yang ke-3, luar biasa. Sampai 3 kali akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itulah kemudian para ulama menyebutkan ciri-ciri penghuni Jannatul Firdaus. Bapak-bapak kira-kira mau masuk surga tidak? Mau. Lemes. Saya kalau nanya masuk surga semangat, mau, tapi yang jawab ibu-ibu. Mau masuk surga Mbah? Mau Pak? Apa itu surga? Nggak tahu. Surga itu adalah tempat kenikmatan. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesulitan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, orang yang mati syahid berjuang membela agama Allah akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Penghuni surga Pak. Seorang laki-laki diberikan kekuatan 100 kali orang yang perkasa. Luar biasa. Kita campuri yang nomor ke-70, kita pindah nomor ke yang 69, maka yang nomor yang bidadari yang ke-70 itu sudah perawan lagi. Biasa. Di dunia saja, 1 saja ngangeni, apalagi 70. Berapa ingin Pak? Itu tawaran Pak. Nah maka pernah saya Pak ngisi ibu-ibu, Ustadz, kami sebagai ibu-ibu ini sentimen Ustadz. Kenapa? Mengapa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran rata-rata surga itu seolah-olah untuk laki-laki semua? Bidadari, taman, fasilitas, ya Pak ya, biasa Pak. Terus kami ibu-ibu dapat apa? Ya, apakah kami juga dapat bidadara? Oh tidak. Kalian akan dipertemukan dengan orang yang kalian cintai ketika di dunia. Maka Pak, kalau keluarga sakinah mawaddah warahmah Pak, istri sayang suami, suami sayang istri, ketika satu masuk surga, maka yang satunya pun bisa memasukkan ke dalam surga dengan izin Allah. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang syarah dirahmati Allah, pastikan istri kita, keluarga kita, anak kita semuanya mengajak kepada surga. Masya Allah. Bapak Fulan ketemu Bapak. Mana dulu teman saya yang dulu sama-sama kajian di Masjid Al-Inabah, saya masuk surga, kok teman saya tidak masuk? Oh ternyata sedang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka Allah pun berikan kesempatan untuk memasukkan ke dalam surga.
Bapak Mulan yang dulu sama-sama susah melewati kebun karet, kajian taklim dan sebagainya, kok tidak hadir di sini? Maka Allah berikan kesempatan untuk masukkan ke dalam surga. Jannah, Pak. Dan kenikmatan surga yang lainnya tidak bisa kita bayangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Dalam tafsir Quranul Azim, Ibnu Katsir menyebutkan faqad fazal mu'minun al muttaqun, telah bahagia, telah sukseslah orang-orang yang muttaqin. Yaitu ciri-ciri yang pertama apa? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk dalam menunaikan sholat. Ini bukan perkara yang gampang dan ringan. Betul, Pak. Tapi kalau masih santri bisa, Pak, tumakninah, betul. Saya nyantri di sebuah pesantren 4 tahun. Ibadah itu bisa tumakninah. Kenapa tahu? Beban kita itu belum terlalu banyak. Maka godaan untuk melaksanakan sholat bisa khusyuk ini sangat luar biasa. Khusyuknya bagaimana para ulama menjelaskan? Di antara tanda-tanda khusyuk, tidak ada yang dia ingat ketika sholat kecuali betul-betul menghayati apa yang ia baca. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seseorang melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar, dengan khusyuk, akan secara otomatis mencegah dari perkataan dan perbuatan keji lagi mungkar. Saya lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya sudah baik, insya Allah yang lain pun sudah baik. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, di antara barometer seorang muslim baik atau tidak, lihat bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya sudah baik, maka insya Allah ibadah yang lain pun sudah baik. Bisa dipercaya. Loh, ada yang sudah sholat tapi belum bisa dipercaya, maka bisa jadi sholatnya belum betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan, Pak, dalam Al-Quran, dalam bacaan sholat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya dibahas setebal begini, Pak. Hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua bagaimana? Ketika rukuk, burung-burung yang ada itu bisa bertengger seperti burung yang bertengger di atas kerbau. Di kampung saya itu masih ada Pak kerbau. Jadi kalau kerbau itu katanya banyak kutunya ya, Pak ya. Maka burung itu bisa mematuk. Seperti itu orang rukuk. Dan tidak sembarangan ini orang sholat. Nah, disinilah nanti kita bisa mengambil hikmah bagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita ini kan sudah melakukan perjalanan sudah lama, sudah jauh. Apa jawaban Rasulullah? Arihna bis sholat, kita istirahat dengan sholat. Itu kalau orang mengimaninya dengan secara logika nggak masuk akal. Rasulullah gendeng. Gimana orang sudah capek suruh sholat? Tapi ternyata di dalam rukuk kita, sujud kita itu mengandung nilai istirahat. Nah, kalau bisa khusyuk dan tumakninah luar biasa. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yang ketiga, bagaimana supaya khusyuk? Supaya khusyuk kita mengerti dan paham betul arti bacaan sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam surat An-Nisa tafsirnya an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Kita resapi gitu. Maka ada seorang ustadz sholat maghrib isya-nya, bahkan terkadang sholat malamnya
itu hanya membaca surat Al-Zalzalah yang tadi saya baca. Kalau bisa merenungi dan meresapi idza zulzilatil ardu zilzalah, itu bisa menangis, Pak. Kalau bumi telah digoncangkan dengan sekuat-kuat, wa akhrajatil ardu athqalaha, segala macam bentuk yang ada di perut bumi yang berat-berat, batu akan Allah keluarkan. Wa qalal insanu malah, manusia berkata, wah ini apa? Wa qalal insanu ma, ini apa ini yang terjadi? Saya bisa cerita begini, Pak. Saya pernah menjadi salah satu relawan ketika meletusnya Gunung Merapi yang terakhir tahun 2015, Pak ya. Bukan, Pak. 2015 ya. Bukan sebelumnya. 2012 ya, betul. Itu betul-betul batu sebesar setengah masjid ini, Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya. Wa akhrajatil ardu athqala, ada yang siap nampung nonggo begini jenengan kuat sedanten, enggak ada. Wa akhrajatil ardu athqala, betul-betul. Saya tanya sama yang ngantarkan guide saya relawan. Itu sungai itu keluar dari atas pasir. Sungai itu dalamnya berapa meter, Mas? Itu dalamnya 50 meter, Mas. Padahal sisanya tinggal 1 meter sampai 2 meter, Pak. Ada yang siap nampung pasir setinggi 48 meter. Wa akhrajat, tidak ada yang tidak mau gagal. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, ngerti bacaan salat. Kita mungkin terkadang belum bisa khusyuk. Bisa jadi kita belum mengerti, bukan tidak, belum mengerti arti bacaan salat. Inilah pentingnya mengaji, Pak. Sehingga bisa tumakninah. Rasulullah itu kalau qiyamul lail paling tidak 1 rakaat itu membaca surat Al-Baqarah. Nah, ya, ada yang pernah, Pak? Al-Baqarah itu kurang lebih 2 juz setengah. Selama saya kenal sholat malam sampai sekarang, itu baru sekali menjadi makmum sholat taraweh 1 rakaat 2 juz setengah. Itu nanti bisa khusyuk. Pripun? Ternyata sama imamnya ditambah surat Al-Imran separuh. Juz pertama hafal semua Pak makmumnya karena santri semua, Pak. Masuk juz kedua saya qul subha minan nasi. Ada yang sudah berguguran berjuang dalam qiyamul lail buat kopi, Pak. Karena panitia itikaf berbaik hati buatkan kopi. Bermaksud hati masuk juz ketiga akan selesai, belum selesai, Pak. Kopi sudah habis, masuk rakaat, itu masih rakaat pertama, Pak. Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Aisyah, kamu itu mau kemana? Bukannya kamu itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Jawaban Rasulullah itu simpel. Afala an aku naab dan syakura. Apa enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Itu Rasulullah dijamin masuk surga, dapat stempel, hadisnya resmi, sahih. Apalagi kita enggak dapat apa-apa. Orang qiyamul lail tapi gelemnya masuk surga. Napa malih nek pengen mlebet swarga mboten salat. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua mati masuk surga. Itu dulu, Pak, dulu itu. Ini harus kita buang jauh-jauh. Kita ibadah. Gitu aja. Apalagi yang masih muda-muda seperti saya. Ini saya masih muda, Pak. Rasulullah. Alladzina hum bisa mengerti bacaan salat. Ini penting, Pak.
sedikit di masjid. Maka Rasulullah itu kalau mengajarkan sahabatnya itu belum ditambah kalau belum diamalkan. Itu yang pertama, ciri-ciri penghuni Jannatul Firdaus. Kang sedikit ayat. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi muridun, mereka yang menjaga lisannya, ucapannya, perbuatannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang fasilitas internet itu sudah banyak. Tapi yang perlu kita jaga ucapan lisan kita dan perbuatan kita. Rasulullah SAW kalau tidak salah sebuah athar, di antara tanda Allah benci dengan seorang hamba adalah Allah akan sibukkan dia dengan perkara yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita sedang terjerumus dalam perkara yang tidak bermanfaat, segera kita beralih, jangan justru malah kita nikmati. Kan begitu Pak ya? Ini saya bisa di depan saya ini, kalau digunakan dengan sebaik mungkin bisa mendatangkan pahala luar biasa. Tapi jika disalahgunakan akan mendatangkan mara bahaya. Nyopir lampu merah 2 menit ya Pak sekarang Pak ya, 1,5 menit gitu, 90 detik. Macet setengah jam tol Cikampek. Astagfirullah. Lah daripada gibah, astagfirullah. Ya Pak ya. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar terus. Ingat Pak. Seorang mukmin jika tidak mengingat Allah, dia pasti akan mengingat zikrus syaitan. Gitu ya kondisinya. Kalau tidak taat pasti dia maksiat. Maka kita jaga ucapan kita, lisan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah meninggalkan perkara dan ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, walladzina hum lizakati wa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, ciri yang ketiga, zakatul fitri, yang terlebih penting zakatul mal. Kenapa harus dengan zakat? Karena zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dapat mensucikan dan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil. Karena pada hakikatnya dalam harta harta kita yang kita miliki, ketika sudah mencapai batasan nisabnya, ada jatah anak yatim piatu, ada jatah-jatah mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Syukur-syukur bisa sedekah Pak. Saya pernah ketemu orang, Ustadz saya kalau tidak sedekah itu gatel Ustadz. Wah kalau kita bayangkan dari ujung sampai ujung, kalau tidak sedekah gatel, Masya Allah. Saya tanya sama karyawannya, berapa sedekah bosnya? Paling tidak ya sebulan minimal itu 50 sampai 100 juta sebulan. Ya, dikiranya 50.000 Pak, kecil. Saya sebutkan di sini. Umar bin Khattab itu Pak punya aset 70.000 petak tanah. Rumahnya Ustadz Suhaimi berapa kali berapa? Saya tahu loh ini. 10-20 misalkan. 10-20 kali 70.000 itu asetnya Umar bin Khattab dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah. Belum lagi dirham dan dinarnya. Gue tuh cendol bisa gue ngilangin gini. Tapi ketika sudah paham Islam, separuh hartanya dia berikan Islam. Jadi kalau dikalkulasikan asetnya itu, kalau sedekah dihitung per bulan mungkin barangkali 1,4 miliar. Bisa kita bayangkan kalau di Nusantara ini ada jutaan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan itu Pak kalau tidak salah ketika perang Tabuk
Ini kita sudah tidak bahas zakat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar ini sudah lepas dari zakat, sudah sedekah. Ketika lelang perang Tabuk kalau tidak salah, beliau infak 3,7 M zaman itu. Pertama 1 M, dilelang lagi sama Rasulullah, tidak ada yang ngacung lagi. Yang terakhir ya Rasulullah, boleh saya nambah? Oh, tafadhol. Tambah tidak selesai 10.000 dinar. Dinar itu emas, Pak. Kalau saya berat badannya 65, tapi bukan emas. Cuman beratnya saja. Ya. Dan ternyata kekayaan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar banyak punya Umar bin Khattab. Ini saya jelaskan di sini sekalian, mengapa Umar bin Khattab dan Abu Bakar berani infak semuanya? Nggak logis toh, tidak manusiawi toh. Antum punya rumah plus tanah diinfakin, mau tinggal di mana? Tinggal di mana? Saya sedekah, misalkan punya rumah, ya, saya sedekahkan rumah dan tanahnya, tinggal di mana? Nggak bisa. Rasulullah ketika itu bertanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, maaf koi tali ahlika, kamu tinggalkan untuk siapa? Apa istri dan anak-anak kamu tinggal untuk? Jawabannya mantep, Pak. Mau sahabat, abqaitullah wa rasulullah, aku titipkan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Loh kok bisa? Ternyata dalam kitab sejarah jika kita bahas, secara majasi, kalau bahasa Indonesia, air ludahnya Umar bin Khattab ketika keluar dari lisannya itu bisa berubah jadi uang. Kita nggak ada yang mau. Kamu nanya siapa? Saya nanya Umar bin Khattab. Makan, ini ada uang 10 dinar, bawa pulang. Jasa kebaikannya seorang ayah, seorang sahabat Rasulullah SAW berimbas kepada anak. Dan ini hadis Rasulullah SAW, ya, termasuk di antara sunnahnya kita memperhatikan keturunan kita. Maka kalau di Arab Pak, keturunan Arab, dia memiliki silsilah. Bin Fulan ketemu. Kamu saudara saya. Abu Bakar binti Fulan ketemu, kamu saudara saya. Kamu dari mana? Saya enggak punya harta. Kasih. Ya. Anaknya Ustaz siapa? Begini. Insyaallah. Saya punya sepupu, Pak. Praktek dakwah lapangan di salah satu kota Jawa Tengah, Jawa Timur di Magetan. Silaturahmi di kota Jawa. Hanya gara-gara muridnya Ustadz Fulan. Masya Allah, penyambutannya di luar tamu agung. Diajak makan, masukkan. Antum dari mana? Dari sini. Mau pulang enggak? Ya, kapan-kapan pulang. Ini pesangonnya. Mau naik pesawat atau naik bus? Ini naik pesawat, ini ongkosnya. Nanti ini oleh-olehnya untuk buat ustadz kamu. Gitu Pak ya. Itu mungkin barangkali Umar bin Khattab dan Abu Bakar begitu. Sedekahnya. Tapi kita bahas zakat. Nah, apa faedah zakat yang kedua? Dapat menenangkan hati. Kita kalau punya harta itu Pak, itu kalau tidak sedekah. Kalau zakat sudah mudah. Kalau tidak sedekah itu barangkali kita harus budidayakan gatel gitu. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Tirmidzi, "Mamin abdin yusbihu alaihil ibad illa yang zilani malakin." Setiap pagi datang malaikat. Setiap malaikat berdoa, "Ya Allah," kepada seorang hamba. Satu berdoa, "Ya Allah, gantilah sesuatu yang lebih baik kepada hamba yang bersedekah di waktu pagi hari ini." Yang kedua, binasakan orang yang tidak mau sedekah. Menariknya hadis ini adalah Rasulullah tidak menyebutkan jumlah nominal 2.000, 1.500, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Yang terbaru 75.000. 2.000. Malaikat ini yang berdoa nih, makhluk Allah yang paling taat. Allahumma a'tini munfiqan. Nah, enggak pada hafal, saya lupa.
Yang artinya, ya Allah gantilah sesuatu dengan yang lebih baik orang yang bersedekah di waktu pagi hari ini. Oh, punya anak 14, doa semua. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, yang berikutnya yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun, mereka yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kepada istri dan budaknya. Ini penting Pak, sekarang zaman modern Pak. Hati-hati, kita perlu perhatikan anak kita, putra-putra kita, anak didik kita, kesayangan kita jaga. Karena kalau sudah jatuh dalam perzinahan Pak, itu sudah ngeri. Apalagi kalau punya anak di luar pernikahan, ayahnya tidak bisa menjadi wali dari pernikahan anak putrinya tersayang, tercinta, tidak bisa. Apapun itu infaknya mau 1 miliar, 2 miliar, 3 triliun, tidak bisa menggantikan sebagai wali karena dia lahir di luar pernikahan. Gitu Pak ya. Kita jaga anak-anak kita, putra-putri kita tercinta. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari berzina, maka itulah golongan orang-orang yang melampaui batas. Aduh. Gitu Pak. Ini kalau ada ibu-ibunya gayeng Pak. Kenapa dalam Islam diperbolehkan poligami? Ketika seorang istri tidak mampu melayani suami, maka ikhlaskan wahai para ibu-ibu, karena ibu tidak ada, untuk menikahlah lagi. Yang kedua, mampu untuk mendidik, membina istri. Itu Pak ya? Bisa dipahami? Illa ala azwajihim. 1, 2, 3, 4. Boleh maksimal 4. Ya Pak ya, maksimal 4. Wallazi yang terakhir, sebelum terakhir yang ke berapa? Yang kelima kalau tidak 6. Walladzina hum li amanatihim wa ahdi, mereka yang menunaikan dan menjaga amanahnya. Kita jaga harta kita, waris, titipan dari Allah, istri kita. Sejak akad nikah, tanggung jawab istri adalah menjadi tanggung jawab kita. Rasulullah bersabda, mal mas'ulun anha bi'alama minasa'ih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penjaga, wa kullukum mas'ulun, dan kalian akan dimintai segala sesuatu apa yang kalian jaga. Harta yang masuk ke dalam atau ke makanan yang dikonsumsi oleh anak dan istri kita, Allah akan bertanya, dapat dari mana kamu? Dari yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ku di situ adalah fi'il amr, Pak. Fi'il amr itu kalau dalam bahasa Arab kita bahas adalah sebuah perintah, ku jagalah. Seperti pukullah. Jagalah ku anfusakum wa ahlikum dari api neraka. Apa itu? Makanan dan minuman. Baju yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai harus terbebas. Maka mencari maisha ini perkara yang penting. Tetapi pahala yang sangat luar biasa yang akan didapatkan oleh seorang suami ketika berusaha keras semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri, pahalanya surga. Lelahnya kita mudah-mudahan lillah. Capek. Nah, anak juga amanah Pak. Anak juga amanah. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jika seandainya nanti aku dihisab, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang barangkali kategori ekonomi menengah ke bawah. Mengapa? Hisabnya mudah, cepat. Kendaraan paling mewah di majelis talim ini mobil putih. Dapat dari mana?
Dari jual beli tanah dapat untung banyak, beli mobil lewat. Halal. Lah kalau dapat dari yang haram, punya pulau dari mana? Punya pesawat dari mana? Gak bisa jawab. Punya BMW dari mana? Gak bisa jawab. Punya Lamborghini dari mana? Gak bisa. Yang menjawab itu saksi-saksi kita tiap hari. Iya. Maka para ulama itu, Pak, bukan saya dalam hal ini seorang muslim tidak boleh kaya, harus kaya. Karena kalau bukan muslim yang kaya, siapa lagi yang mau berinfak? Tetapi para ulama memilih untuk bisa bersabar menahan harta. Karena ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak bisa miskin. Itu. Ini cerita nyata ada. Jadi kalau miskin nggak pantas. Kalau miskin justru malah tidak, imannya berkurang. Ayo. Merintis usaha sampai bukan merdeka, sampai kaya. Ketika kaya tidak bisa dimiskinkan oleh Allah. Siapa itu? Sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan. Ada sini insyaallah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kalau tidak Utsman bin Abdurrahman bin Auf, beliau pernah membawa ketika Abdurrahman bin Auf, ketika hartanya sudah sebagian besar diinfakkan, tinggal beberapa dinar saja, dia beli kurma yang ada di kota Madinah, akan dia buat makanan, stok, dia mau fokus beribadah kepada Allah. Sampai di suatu negeri jatuh wabah sebuah penyakit, tidak ada obatnya kecuali kurma. Kurma terbaik kurma Madinah. Kurma di Madinah tidak ada yang punya kecuali Abdurrahman bin Auf. Mau miskin sama Allah tidak boleh, Pak. Hari kaya lagi. Mau tidak mau kurmanya dijual, kaya lah. Begitu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya Allah, miskinkanlah aku. Saya sendiri belum berani, Pak. Ya, kalau ada yang berani, saya acungi jempol, Masya Allah. Ya Allah, sholat duha, setelah sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat, ya Allah, jadikanlah hamba yang miskin. Saya yakin belum ada, sama seperti ustadznya, ya. Ya, gitu. Sedekahnya banyak. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Yang terakhir, Isa masih lama ya, Pak ya. Yang terakhir, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Mereka yang menjaga menunaikan salat 5 waktunya tepat pada waktunya. Bukan perkara yang ringan ini, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Al-Hikmah masih jauh, di depan masih ada Masjid Baitur Rahim. Tancap gas, sampai Baitur Rahim barusan adzan, tancap lagi Masjid Baitur Rahman, sampai Masjid Baitur Rahman belum komat, tancap lagi ketemu Masjid Airan Raya, sudah masuk rakaat yang kedua. Ini saya, mudah-mudahan bapak-bapak tidak ada. Jaga waktu sholat bukan perkara yang ringan ini, Pak. Godaan jiwa. Godaan jiwa. Maka ada salah seorang ulama pernah menjaga takbiratul ihram bersama imam selama 20 tahun. Allah, kalau imam tetap muqarrarnya Allahu Akbar, dia selalu Allah. Barangkali nanti Ustadz Suhaimi kalau ada bapak-bapak di sini pernah menjaga 20 tahun, kita kasih reward. Kita kasih apresiasi. 20 tahun, Pak. Ulama juga ada yang pernah menjaga wudhunya selama sekian tahun. Ketika bertamu kepada salah seorang ulama, kenapa kamu tidak wudhu untuk melaksanakan sholat subuh? Setahu saya kamu tadi bangun jam 2, apa kamu tidak batal? Jawabannya ringan, Pak. Dari jam 2 sampai menjelang subuh, saya tidak buang angin dan tidak buang air kecil, buang air besar, sehingga saya bisa sholat subuh. Ada yang pernah? Saya yakin tidak ada kayak saya. Kita coba, Pak. Bukan menjadi perkara yang ringan.
Sudah mudah. Rumah dekat masjid kurang apa? Sound system sudah besar. Yang azan sudah disediakan spesialis yang paling kencang suaranya tanpa nada bahkan. Yang penting bacaannya jelas. Tetap tidak mau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih adzan lah, pancal selimut. Ya. Allahu Akbar. Alah, ini hari Kamis, besok Jumat. Yang imam Ustaz Fulan. Biasanya bacanya surat Al-Kahfi. Masih lama. Masih lama. Sampai sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah 5:30 lah iya. Dari tadi kemana? Tidur lagi. Bangun tidur lagi. Menjaga sholat. Maka hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu bukan karena fisik yang kuat, tetapi karena hidayah yang Allah berikan kepada hati kita, jiwa kita untuk melaksanakan sholat. Saya tidak menyindir yang bawa mobil hari ini. Saya tidak menyindir. Lebih orang yang punya mobil lebih bagus daripada ini banyak, rumah lebih mewah banyak. Sholatnya di mana? Di rumah. Jam berapa? Jam 6 pagi. Aneh apa nyata? Realita. Ya betul Pak. Dunia mal'un, dunia itu semuanya terlaknat kecuali yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan saya doakan yang punya mobil diberikan keberkahan Pak. Punya mobil untuk taklim Pak, luar biasa. Iya betul. Salah seorang pengusaha ngundang ustadz. Salah siapa ngundang ustadz? Kultum subuh. Ad-dunya mal'unun. Dunia itu semua terlaknat. Mobil Pajero terlaknat karena parkirnya di samping musolanya Pak. Mobil Setrada terlaknat. Mobil Hilux terlaknat. Mobil Hiace baru beli semua terlaknat. Yang punya tersinggung. Kecuali yang digunakan di jalan Allah. Sedekah, usaha buat sedekah, buat infak. Tenang. Iya Pak. Kita punya fasilitas mewah. Lah sekarang tuh ibadah kurang apa Pak? Alarm. Anak punya, istri punya, kita punya. Kurang keras tambah speaker, kurang keras lagi tambah mic. Di rumah sudah AC. Ya, sholat duhur kurang apa? Punya mobil, di mobil sudah pakai AC. Sampai masjid AC-an. Dari parkir mobil sampai masuk masjid cuma jarak 5 meter, itu sudah AC. Apa yang membuat kita berat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat? Kembali kepada hati. Maka kata Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW, yang titik terberatnya adalah hati kita, untuk menjaga hati kita untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sholat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira materi malam hari ini kita lanjutkan sedikit ya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha, orang-orang yang berhak mewarisi jannatul firdaus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin materinya ini sebatas info, kabar gembira, ciri-ciri penghuni jannatul firdaus. Saya kira tidak ada pertanyaan lah, semuanya sudah umum. Tinggal kita sebagai seorang muslim yang sudah berilmu, kita tunaikan ilmu-ilmu kita supaya menjadi kategori orang yang alim, yaitu orang-orang yang berilmu melaksanakan ilmu yang pernah ia pelajari. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah athar, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, orang yang pengen kehidupan dunia saja, pengen kaya, pengen sukses saja butuh ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, apalagi orang yang pengen kehidupan akhirat yang lebih kekal, hendaklah dia itu berilmu. Itulah pentingnya ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, Bapak-bapak jangan bosan-bosannya untuk datang ke majelis taklim. Kita gunakan fasilitas
titipan dari Allah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, motor yang mewah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sepuh-sepuh jangan putus semangat. Saya tadi salut bertemu. Saya kesini sudah tidak kesini sudah 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah beberapa jemaah masih istiqomah. Ini santri saya Pak, pakai peci putih. Antum pun dulu pernah ngisi saya Pak. Sebelum saya masuk pondok sampai sekarang saya sudah mau selesai. Berarti sudah hampir 5 tahun Pak. Alhamdulillah masih istiqomah. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Jika ada salahnya datang dari saya pribadi dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.